Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul No Country for Old Men. Adalah film bergenre drama, thriller, kriminal yang diadaptasi dari novel berjudul sama yang ditulis oleh Cormac McCarthy. Dirilis pada tahun 2007, naskahnya ditulis oleh Joel Coen dan Ethan Coen yang sekaligus menjadi sutradaranya. No Country for Old Men menceritakan tentang perebutan uang narkoba yang menyebabkan seorang pria dikejar-kejar oleh pembunuh bayaran yang sadis serta diburu oleh penyelundup narkoba di Meksiko. Film ini telah berhasil menyabet berbagai penghargaan bergengsi. Beberapa di antaranya adalah British Academy Award untuk film terbaik dan penghargaan Golden Globe untuk film terbaik kategori drama. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Anton yang ditangkap oleh polisi karena terlihat mencurigakan. Tangannya diborgol dan dibawa masuk ke dalam mobil. Saat polisi itu selesai melaporkan Anton kepada atasannya melalui sambungan telepon, Anton mencekiknya sampai mati dengan borgol yang masih terpasang di pergelangan tangan. Menggunakan mobil polisi, Anton memberhentikan seorang pria tua yang sedang menyetir mobilnya. Ia membawa tangki oksigen yang bekerja sebagai senapan dan ia gunakan untuk membunuh para korbannya. Lelaki tua yang malang itu ditembak pada bagian dahi karena Anton ingin mengambil mobil miliknya. Di tempat lain, seorang pensiunan tukang las bernama Llewellyn Moss sedang berburu kijang. Tembakannya meleset dan buruannya kabur. Ia berpikir bahwa tak akan membawa pulang apa-apa hari ini. Tetapi dalam perjalanan pulangnya, Llewellyn menemukan mobil-mobil truk yang hancur terkena tembakan. Orang-orang Meksiko yang telah tewas dan juga narkotika dalam jumlah yang banyak. Hanya satu orang yang saat itu masih hidup dan terduduk di kursi salah satu truk. Keadaannya sekarat dengan luka tembakan di bagian perut. Llewellyn tak berniat menyelamatkan pria Meksiko yang sekarat. Ia hanya mengambil beberapa senjata di tempat itu dan kemudian berjalan pergi mencari pria terakhir yang memenangkan baku tembak tersebut. Llewellyn menemukannya terduduk di bawah pohon dan tewas. Di sampingnya terdapat tas koper berisi uang dengan jumlah yang sangat banyak yang tentu saja sudah dapat Llewellyn tebak bahwa itu adalah uang transaksi narkoba. Alih-alih melaporkan kejadian yang ia temukan kepada polisi, Llewellyn justru membawa uangnya pulang. Setelah menyembunyikan senjata di bawah rumah kontainernya, ia masuk ke rumah yang disambut oleh istrinya yang bernama Cole Jean. Dengan serentetan pertanyaan perihal pistol baru yang ia ambil dari mayat pria yang membawa koper, Llewellyn tak menjawabnya dengan jujur dan mengabaikan pertanyaan Jean. Malamnya, Llewellyn tak bisa tidur dan terus memikirkan pria Meksiko yang ia tinggalkan dalam keadaan sekarat. Llewellyn mengisi tempat air hingga penuh dan berharap pria Meksiko masih hidup hingga ia bisa membantunya. Namun ia paham juga bahwa hal itu sangat beresiko mengingat ia akan berurusan dengan para penjahat yang tak akan segan membunuhnya karena telah ikut campur dalam urusan mereka. Truknya pun melaju ke tempat di mana orang-orang Meksiko itu tewas. Llewellyn menghentikan mobilnya di atas bukit dan meneruskan langkahnya dengan berjalan kaki sambil membawa tempat air. Nahas, pria Meksiko yang sekarat sudah tewas karena terkena tembakan lain. Llewellyn segera bersembunyi di balik mobil begitu menyadari ada mobil lain yang datang. Mereka sempat berhenti di samping truk Llewellyn sebelum akhirnya turun ke bawah. Tembakan terlepas dari mereka ketika Llewellyn berusaha kabur. Bahunya terkena tembakan, namun ia berhasil menceburkan diri ke sungai. Anjing mereka mengejar Llewellyn hingga ke ujung sungai. Bahunya pun terkena cakaran, tetapi Llewellyn segera menembak anjing berbulu coklat itu dan membuatnya tewas di tempat. Sedangkan Anton sedang berada di tempat pemberhentian untuk mengisi bensin dan membeli beberapa barang. Karena tak suka dengan pemilik toko yang terus bicara padanya, ia mulai menggertak dan mengajak pemilik toko itu bertaruh lempar koin tanpa memberitahu apa yang akan terjadi jika kalah. Pemilik toko mulai ketakutan dengan sikap Anton yang mengintimidasinya. Ia menjawab Anton dengan agak ragu tentang bagian koin yang dipilihnya. Keberuntungan masih menyertai pemilik toko karena tebakannya benar dan Anton segera pergi meninggalkannya.
bahu penuh luka dan sikapnya gusar. Laulin pulang dan meminta agar istrinya pergi ke rumah ibunya. Ia paham bahwa sedang berada dalam masalah yang besar dan tak mau melukai istrinya. Sambil mengobati lukanya sendiri, Laulin memerintahkan Jen untuk mengemasi barang-barangnya. Di tempat mayat-mayat orang Meksiko berada, Anton datang bersama dua pria berjas yang memberikannya alat pelacak, koper yang berada di tangan Laulin. Setelah alat pelacak itu berada di tangannya, dengan wajah datar, Anton menembak dua pria tadi di bagian perut dan kepala. Mereka tewas sedangkan Anton melanjutkan pencarian uang yang dibawa oleh Laulin. Hari berganti. Ed Tom, seorang polisi tua yang belum pensiun, membawa 2 ekor kuda miliknya untuk menuju lokasi kejadian. Hal yang pertama dilihat Ed adalah mobil Ford 1977 yang terbakar. Wendell, bawahannya di kepolisian, menjelaskan perkara yang terjadi di lapangan, melanjutkan penyelidikannya dengan menunggangi kuda. Ed dan Wendell tiba di lokasi mayat-mayat itu berada. Ed segera mengenali truk milik Laulin. Mayat-mayat di sana sudah membengkak, kecuali mayat 2 pria yang baru saja dibunuh oleh Anton semalam. Di rumah kontainer Laulin, Anton menerobos masuk dengan menembak gagang pintu menggunakan tangki gasnya. Rumah itu sudah kosong. Laulin dan Jen telah pergi melarikan diri dengan tujuannya masing-masing. Anton berusaha menanyakan keberadaan Laulin kepada pemilik rumah kontainernya. Namun pemiliknya tak mau memberikan informasi apapun padanya tentang keberadaan Laulin. Suara mobil terdengar dari luar, polisi datang, Anton pun pergi meninggalkan tempat itu. Ed dan Wendell datang ke rumah kontainer Laulin dan menemukan kejanggalan. Mereka merasa terlambat karena Ed yakin pembunuhnya telah datang lebih dulu. Pandangan Ed kosong dan seolah sedang menerka-nerka ketika Wendell bertanya padanya tentang pembunuh macam apa yang sedang memburu Laulin. Dengan jujur, Ed menjawab ketidaktahuannya dan melanjutkan minum susu dari botol yang Anton keluarkan sebelumnya. Dengan membawa 2 koper di tangannya, Laulin pergi menuju motel setelah mengantar Jen ke terminal bus. Ia akan bersembunyi dan terus kabur dari kejaran pembunuhnya yang bahkan belum ia ketahui bagaimana wajahnya. Di kamar yang ia sewa, Laulin menyembunyikan koper berisi uang miliknya ke dalam ventilasi. Selesai dengan semua rencananya, ia pergi keluar untuk membeli beberapa kebutuhannya. Saat kembali ke motel, ada sebuah truk yang ia curigai dan membuatnya meminta supir taksi untuk mencari motel lain. Di malam yang sama, Anton menuju Rio untuk mencari uang dan Laulin. Laulin membeli senapan dan beberapa alat untuk dipakainya melancarkan rencana. Ia memesan kamar baru di motel yang sama di mana ia meninggalkan kopernya dan terhubung dengan ventilasi kamar sebelumnya. Alat pelacak yang berada di mobil Anton berbunyi. Ia masuk dan menyewa salah satu kamar di sana. Anton berjalan memasuki salah satu kamar yang tak ada Laulin di dalamnya, melainkan orang-orang Meksiko lain. Semuanya tewas di tangan Anton. Laulin berhasil kabur dengan menumpang mobil orang lain ketika Anton menyadari bahwa kopernya telah menghilang. 2 orang sedang berbicara di sebuah ruangan mewah. Carson Wells berada di sana. Pembunuh bayaran yang ditugaskan mencari uang di dalam koper juga mencari Anton oleh pria berkumis yang tidak menyebutkan namanya. Sementara Laulin tengah menyewa kamar di hotel baru, ia baru menyadari bahwa terdapat alat pelacak dalam koper itu setelah merasa janggal terhadap Anton yang selalu menemukannya. Namun hal itu terlambat. Anton sudah berada di depan kamar sewanya. Ia menembak kunci pintu dan mengenai dada Laulin yang kemudian balas menembak. Setelah melemparkan kopernya keluar jendela, Laulin pun melompat keluar dikejar dengan tembakan-tembakan udara yang dilepaskan oleh Anton. Ia keluar menuju pintu belakang dan bersembunyi di balik dinding. Perutnya terluka akibat terkena tembakan. Sebuah mobil melintas. Laulin memberhentikan dan menumpang. Namun belum sempat mobil melaju, pemiliknya terkena 2 tembakan yang dilepaskan Anton dan tewas. Laulin mengambil alih kemudinya. Ia terus menjalankan mobil ke depan sambil menghindari tembakan. Tak lama, Laulin menabrakkan mobilnya ke mobil lain. Ia turun dan bersembunyi, memancing Anton keluar. Begitu melihat Anton, ia keluar dan berhasil mengenai kaki Anton dengan senapannya, membuat Anton kabur karena terluka. Laulin pergi menuju perbatasan, namun dengan baju yang bersimbah darah. Ia tak mungkin bisa melewatinya. 3 anak muda memperhatikannya dan menduga bahwa Laulin baru saja mengalami kecelakaan. Ia mengiyakan dan membeli jaket yang dikenakan oleh salah satu anak tersebut. Lalu ketika anak-anak itu pergi meninggalkannya, Laulin menaiki besi pembatas jalan dan melemparkan kopernya ke bawah jembatan. Ia berusaha menyembunyikannya di sana. Malam dilewatinya dengan tertidur di taman. Anton yang kakinya terluka parah
kemudian membuat mobil di depan apotek meledak dan terbakar agar ia bisa mengambil obat-obatan yang ia perlukan. Setelah menyewa kamar, ia membersihkan dan mengobati lukanya sendiri. Tak banyak ekspresi yang Anton tunjukkan. Bahkan meringis sakit pun tidak, seolah-olah ia memang tak memiliki ekspresi dan emosi. Ed sedang berada di kantor ketika sebuah truk membuat mayat-mayat orang Meksiko melintas di depan kantor. Ia mengejarnya karena penutup mayat-mayat itu terbuka dan memberhentikan truk untuk mengencangkan tali ikatannya. Sementara Laulin terbangun di rumah sakit dengan Carson Wells duduk di samping ranjangnya sambil memegang bunga. Carson memberi penawaran pada Laulin dengan kesepakatan harus mengembalikan uang yang dibawanya. Laulin sempat menolak dan Carson meninggalkannya untuk berpikir ulang. Di sebuah kafe, Jen sedang bertemu dengan Ed yang memintanya agar memberitahu keberadaan Laulin karena Ed ingin membantunya. Ia gusar karena mengetahui pembunuh yang memburu Laulin sangat berbahaya dan gila. Setengah khawatir, Jen berjanji akan mengabari Ed jika Laulin menghubunginya nanti. Carson yang baru saja selesai berjalan-jalan di sekitar jembatan dan berhasil menemukan letak koper yang disembunyikan oleh Laulin sedang menaiki tangga di Hotel Eagle untuk menuju kamarnya ketika Anton berada di belakangnya dengan membawa senjata. Anton membawa Carson ke kamar yang ditempatinya dan menanyakan beberapa pertanyaan. Carson tegang ketika Anton berbicara sambil tersenyum lebar. Ia tahu ia akan mati hari itu dengan Anton. Telepon pun berdering dan tembakan terlepas. Anton mengangkat teleponnya dan terdengar suara Laulin dari sana. Anton memberikan sebuah pilihan pada Laulin. Jika ia memberikan uang yang disembunyikannya itu, maka istrinya dan Laulin akan dibebaskan dengan selamat. Karena hal itu, Laulin pergi dari rumah sakit hanya dengan menggunakan pakaian rumah sakit untuk mengambil koper yang ia lemparkan ke bawah jembatan. Setelah diperbolehkan melewati perbatasan, Laulin membeli baju baru untuk dikenakan dan baru turun ke tepi sungai untuk mengambil kopernya. Ia menelpon Jen dan meminta bertemu di El Paso. Laulin berniat ingin melarikan diri bersama Jen. Ia tak ingin menyerahkan uangnya pada Anton. Sedangkan Anton pergi menuju ke ruangan pria tua berkumis yang memberi perintah pada Carson dan langsung menembaknya begitu membuka pintu. Jen dan ibunya pergi untuk menemui Laulin. Sayangnya, ibu Jen yang tak bisa berhenti bicara itu memberitahukan tujuan mereka kepada orang-orang berjas yang memang sedang memburu Laulin ketika Jen sedang menghubungi Ed untuk membicarakan keberadaan mereka. Anton melanjutkan pemburuannya untuk mencari Laulin. Ia pergi menuju El Paso karena meyakini bahwa Laulin akan berada di sana. Laulin tiba lebih dulu di El Paso untuk menunggu Jen. Di saat yang sama, Ed sedang berpatroli di sana ketika sebuah truk secara terburu-buru meninggalkan sebuah motel. Terdengar teriakan yang membuat Ed berbelok dan melihat apa yang terjadi. Seorang wanita tewas mengambang di dalam kolam renang. Seorang pria merangkak karena terluka, sedangkan Laulin tewas karena terkena tembakan di dadanya. Jen baru datang ketika motel itu telah dipenuhi oleh polisi yang melakukan penyelidikan. Wajahnya kalut dan mulai menangis karena melihat Ed memasang wajah bersedihnya. Sekarang, yang tersisanya Ed bersama temannya di sebuah kafe dan membicarakan tentang uang panas yang menjadi penyebab banyak kekacauan dan kematian di Texas saat itu. Atas saran temannya, Ed kembali ke tempat kejadian di mana Laulin meninggal dan memperhatikan semua detil ruangan yang justru membuatnya semakin bersedih. Keesokan pagi, Ed berkunjung ke rumah teman lamanya yang kini dipenuhi kucing dan sangat berantakan. Mereka mengobrol tentang kasus-kasus yang terjadi di masa lalu dan pernah menimpa temannya itu. Jen pulang dari pemakaman ibunya yang meninggal karena sakit kanker dan menemukan Anton telah duduk di kursi kamarnya. Dengan pandangan mengintimidasi Jen, ia berkata bahwa ia ingin menepati janjinya pada Laulin, janji untuk membunuh Jen. Namun ia ingin memberi pilihan pada Jen dengan bermain lempar koin. Namun Jen menolak menyebutkannya dan sambil menahan tangis berkata bahwa apapun yang terjadi, Anton akan tetap membunuhnya. Tak ada yang tahu apa yang terjadi pada Jen setelah itu. Anton keluar dari rumahnya. Dengan mengendarai mobil, Anton melanjutkan perjalanannya. Hingga di perempatan jalan, sebuah mobil menghantam mobilnya. Anton lagi-lagi terluka. Tangannya patah hingga tulangnya bergeser dan terlihat keluar. Dua anak yang sedang bermain sepeda menghampirinya dan berkata bahwa ambulan akan segera datang. Namun Anton justru membayar kemeja yang dikenakan salah satu anak bersepeda itu untuk digunakan sebagai penyangga tangannya dan meminta mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat Anton.
Selesai dengan memperbaiki posisi tangan, Anton berjalan pergi dari tempat kejadian. Lalu film pun selesai. Bersetting tempat di Texas, No Country for Old Men memberikan hal-hal terbaik untuk sebuah film kriminal dengan banyak keliaran di dalamnya. Meski plot berjalan lambat dan miskin dialog, namun hal itu bukan sebuah masalah besar bagi film ini, karena melalui transisi tiap scene dan pengambilan gambar yang tepat membuat kesan menegangkan berhasil tersampaikan. Kedua sutradara telah berhasil mengejutkan penontonnya dengan adegan-adegan brilian berisi pembunuhan dan darah di mana-mana. Javier Bardem pun telah berhasil memainkan perannya sebagai seorang psikopat yang minim ekspresi dan selalu dipenuhi aura intimidasi, sehingga membuat saya pribadi cukup merinding ketika menonton adegan di mana ia membunuh korbannya dengan menggunakan senjata aneh miliknya. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir, dan juga terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti konten dari Kamar Film. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.